Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian selanjutnya Ustazah akan melakukan presentasi belajar kehadirannya. Siapa yang tidak datang hari ini? Ada. Apa kabarnya? Tidak. Selain Azam? Oh, yang mana ya? Selebihnya berarti ada yang pulang? Oh iya, ya. Dan alhamdulillah berarti yang tidak hadir cuma satu orang yang lagi sakit di rumah ya. Nah, kita doakan semoga temannya yang lagi sakit mulai cepat sembuh. Ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah punya sebuah motivasi. Ya, silakan perhatikan ini. Silakan diperhatikan kata-katanya.
Tidak. Nah, jadi antum itu meskipun masih kelas 7 ya, jadi antum itu harus punya impian. Masa kita hidup itu tak ada tujuannya, ya kan? Paling mulanya kita memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Jadi ilmuwan, Masya Allah. Siapa lagi? Sikapnya di mana duduknya? Sikap, oh di atas. Apa cita-citanya? Jadi polisi, ya, tapi jangan jadi polisi yang apa ya, yang di apa namanya, ya pokoknya di tempat masyarakat lah. Nah, jadi saya yakin bukan hanya Rafa, bukan hanya sigap yang punya mimpi, tapi semuanya di sini pasti punya mimpi dan pasti memiliki cita-cita, ya. Dan jadi bagaimana cara kita untuk mewujudkan agar cita-cita kita itu tercapai? Ya berusaha dengan cara apa? Ya kita belajar dengan sebaik-baiknya, ya. Nah orang tua mendidik anak di sini ya, untuk supaya belajar ya, biar anak tuh di sini nanti jadi orang yang berguna baik bagi nusa, bangsa dan agama, ya. Nah, mau menjadi orang yang berguna. Ya. Nah, hari ini kita akan nah, coba tanya dulu pelajaran sebelumnya, ya. Dan ada yang masih ingat apa yang sudah antum pelajari sebelumnya? Dan coba sigap lagi, ya. Ya boleh. Pengertiannya apa, ya? Sebenarnya kita sudah belajar gitu ya, pengertian dari teks deskripsi. Apa pengertiannya yang sigap ini? Coba keras suaranya. Penggambaran suatu hal secara jelas dan detail. Iya, bagus. Ingat singkatnya. Dan ada yang ingat lagi apa-apa saja yang sudah aku ingat atau yang kita pelajari tentang deskripsi kemarin? Ada yang ingat lagi nggak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Siapa? Ya, menggambarkan suatu objek itu intinya, ya. Nah, ya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan belajar sebelumnya Ustazah sampaikan dulu capaian pembelajarannya, ya. Nah, peserta didik peserta didik siapa? Ya. Memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah yang ini, yang teks deskripsi, ya. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Dan kemudian selanjutnya saya sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan dan atau pesan dari berbagai teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Yang pertama nanti apa kegiatannya, tujuannya? Aku nanti mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi, ya. Yang kedua menemukan makna tersurat dan tersirat dari teks deskripsi. Nah, seperti itu ya. Tanya sampai di sini. Sudah ya. Dan kita lanjutkan. Nah, belum lagi. Nah, sebelumnya Ustazah juga akan
pengetahuan. Itu nanti akan Ustazah kasih nanti soal uji pengetahuan ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, ini pekerjaan selanjutnya karena kita hari ini cuma mengidentifikasi dan menemukan makna tersirat dan tersurat. Nah, jadi keterampilannya belum ya. Dan nah, untuk kegiatan awal Ustazah punya dua buah teks. Nah, silakan diamati, silakan dibaca sekilas. Ada dua teks di sini. Semuanya silakan perhatikan ke depan. Ustazah memiliki dua teks di sini. Yang pertama itu judulnya tentang belasan motor mogok akibat nekat terjang banjir di Bandar Lampung. Ya, itu yang pertama. Teks yang kedua, rumah umilku yang baru. Nah, udah dipahami perbedaan kedua teksnya? Sekarang Ustazah mau tanya, mana di antara kedua teks ini yang merupakan teks deskripsi? Yang bisa coba angkat tangannya. Udah tadi ya. Coba siapa lagi ya? Yang di sudut sana, coba nanti. Yang ini? Ini? Ya. Teks dengan judul rumah umilku yang baru itu merupakan teks deskripsi, betul? Betul. Siapa yang setuju? Setuju ya? Setuju semuanya. Nah, terus anak-anaknya. Kalau ini teks apa ini? Cerita. Teks apa informasi? Iya, bagus. Nah, teks berita ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apa ciri-ciri dari teks deskripsi itu? Menjelaskan. Ya, recap ya. Ya, coba. Menggunakan kata denotatif dan konotatif. Siapa yang tahu apa itu kata denotatif? Ya, kata sebenarnya. Kalau konotatif ya betul. Konotatif coba apa? Makna tidak sebenarnya. Iya, betul. Ya, setuju semuanya. Ya, baik ya. Nah, tidak paham nih semuanya ya. Dan kemudian sekarang Ustazah akan menampilkan sebuah video dulu ya. Nah, coba perhatikan. Ini nanti kalau suaranya kurang jelas nih ada teksnya ya. Jadi fokus ke teksnya ya. Fokus teksnya ya.
ukurannya apa lagi nak? Tempatnya di mana, kemudian tingginya apa lagi? Besarnya, bentuknya, ya itu adalah sebuah teks deskripsi. Kalau Candi Borobudur berarti itu apa yang dideskripsikannya? Berupa tempat, ya, karena teks deskripsi seperti yang sudah dipelajari sebelumnya kan itu ada jenis-jenisnya, ya kan? Ada yang objek, ada yang tempat, ada yang apa lagi? Manusia, hewan, bisa juga ya makhluk hidup, nah gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah kemudian sekarang kita ada bagi kelompok ya. Nah kita perhatikan dulu ini pembagian kelompok yang sudah Ustazah tentukan. Di kelompok 1 ada Hori, Dafa, Farkan, Naufal, Gozi, Yafi. Oke, nah kemudian di kelompok 2 ada Faiz, Zaki, Irzal, dan Rafa. Kelompok 3 ada Ahmad, ya, Fadil, Adriansyah, Gali, Haris, dan Ramdan Mubarak. Kelompok 4 ada Arif, Fairuzul, Ihsan, Azam, sedikit ya, berarti nanti dapat dan Rikab. Kelompok 5 ada Awam, Fajar, Iqbal, Fadli, Sigap. Nah, sekarang aku bergerak. Cuma tempat kursinya ini jangan dibawa. Antum cukup gunakan kursi dan meja yang sudah ada di depannya. Untuk pembagian kelompoknya ini sudah ada kertas ya. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, sekarang silakan bergerak cari kelompoknya masing-masing tanpa menyiapkan kursi dan mejanya. Dan semuanya menghadap ke depan, tidak ada yang membelakangi ini. Semuanya menghadap ke papan tulis. Berarti kalau yang di sini menghadap ke depan semuanya, yang di sini berarti menghadap ke sini enak ya. Duduknya ke kelompok, duduknya ke kelompok. Oh, tiga di sana, di belakang. Nah, duduknya ke kelompok, ada sendiri lagi kan kita mau kelompok. Dua dan satu ya, dari kelompok
menjadi penanggung jawab nanti ya. Nah, ini siapa ketua kelompoknya? Wazi, ya. Sini ya Wazi. Ini kan kelompoknya. Sini ya, boleh. Kelompok 2 udah ada ketuanya. Rafa aja ketuanya. Kelompok 3 siapa ketuanya? Balik. Nah, balik. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Isan. Ya, Isan susah gitu. Isan sini ya. Itu Isan masih kecil, tak pula dan tempat dulu ya. Nyelip aja di sana. Nah, Isan sana, ke sana. Nah, kelompok ini siapa? Siapa? 3. Nah, ya, sigap di Facebook sigap bulan ya. Nah, kemudian silakan diisikan di sana. Kemudian ini tugasnya bentuk kelompok dengan anggota 5 orang ya. Kemudian di sana bersama kelompok baca dan pahami teks deskripsi yang sudah Ustazah beri. Itu nanti ada di sana. Kemudian temukan informasi penting dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian temukan makna tersurat dan tersirat pada teks. Yang kelima, sajikan hasil pengamatan dalam format yang telah disediakan. Nah, pokoknya ini teksnya bisa dilihat di apanya masing-masing, di KPG-nya masing-masing, sudah bisa ya. Nah, kemudian ini soalnya temukan 2 informasi penting. Yang kedua, tuliskan gagasan kelompok masing-masing pada ya. Nah, kemudian kemukakan alasan kalian mengapa teks yang berjudul Pantai Air Manis dan Batu Air Undang dikatakan teks deskripsi. Kemudian temukan makna tersurat, temukan makna tersirat. Nah, kalau antum bagaimana ya cara menemukan informasi penting? Boleh carilah informasi di dalam buku paketnya. Buku paket yang dibawa tentang buku bahasa Indonesia apa saja. Silakan cari informasi di dalam buku paket itu sebelum antum mengerjakan LKPD-nya, ya. Cara menemukan informasi penting, kemudian cara menemukan gagasan pokok, ya. Kemudian apa itu teks deskripsi, kenapa, alasannya teks itu dikatakan teks deskripsi. Kemudian yang ketiga menentukan makna tersirat dan yang kelima menentukan makna tersirat. Ya, ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD-nya? Dan berapa menit waktunya untuk mengerjakan tugasnya? Apa nak? Ini ya. Dan ini lagi di sini. Ini jawaban yang pertama. Ini kedua. Ini yang kedua. Ya. Nah, Nah, berapa menit waktunya? Mana? Iya, di sini penjaga. Ini soalnya, ini lembar jawabannya. Oh, ini apa ini? Ini tak soalnya. Iya, ditulis. Iya. Lagi pertanyaan? Paham? Paham? Kelompok 4 siapa yang akan dikerjakan? Iya. Di mana tulis jawaban? Nah, jawaban ditulis di sini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Berapa menit waktunya? Sekarang pukul berapa? 20 menit. Iya, selesai. 30 menit. Ya, baik. Berarti nanti selesainya sekarang setelah kerja dalam jam 8 lewat 5. Selesai nanti jam 8.30. 20 menit aja. Berarti jam 8
bagi tugasnya. Ini misal mau cari nomor 1, ya, terusnya nomor 2, nomor 3. Nah, gitu, ya. Nah, ya. Di dalam kelompok itu kan ada 5 orang, ya. Kan ini pertanyaannya juga ada 5 di sini, ya. Jadi boleh nanti yang pertama untuk bertanggung jawab mencari jawaban nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, gitu ya. Boleh seperti itu. Ya, ya. Ini cari nomor berapa? Kalau susah duduk. Ya. Ini aja. Susah sepertinya. Ya kan? Nah, sini dong. Sini. Nah, samping-samping aja di sini. Di samping kan nanti kan di atas itu papan tulisnya. Nah, iya samping sini. Di sini. Ada ya sini lah. Nah, ya mulai. Ada yang masuk ke nomor 1? Proses. Ada yang belum selesai? Nah, sambil aku menulis, Ustazah melakukan penilaian sikapnya, ya. Semuanya sudah baik. Mana yang ada ikut dalam kelompok? Mana?
Boleh dipercaya. Iya, semuanya di bawah. Iya. Begini ada. Iya. Sama cari data. Nah, waktunya sudah berjalan. Berarti 15 menit lagi ya. Tadi mulainya jam 8.05 kan? Tinggal berarti 15 menit lagi. Iya, 15 menit lagi. Ayo, apa? Makanan?
Ini. Ya, bentar ya. Oh iya, yang satu lagi tersirat. Yang nomor 5 tersirat ya, ada tersirat dia. Iya. Apa nak? Apa nak? Sabar. Biasa. Nah, iya, itu sebenarnya ada salah ketik ya. Soal nomor 5 itu informasi tersirat ya, nak ya. Ya. Nah, coba perhatikan soal nomor 5 semuanya. Itu kan informasi tersurat itu. Ganti dengan informasi tersirat ya. Nah, 5 menit lagi. Oh, sampai di bawah aja. Sekarang di bawah. Di bawah itu boleh enggak? Di bawah aja. Tersirat itu apa? Proyeknya. Nanti baru satu lagi apa nah? Tersirat berarti ada daftar sekali ya. Ada yang udah selesai? Ya, kelompok 4 ribuan. Nggak usah perhatikan enggak ya? Ya, dua lagi. Ya, baik. Iya nak, bentar nak. 3 di sebelah kanan. Ini maksudnya saya bertiga. Oh iya, 6 paragraf kan? Ya sebenarnya baru. Oke. Apa nak? Berarti yang tersirat berarti itu berarti kan sana menyatakan ini katanya kan tersirat itu juga kalau tersirat itu ada kalimatnya yang udah selesai semuanya. 3 menit lagi. Informasi tersurat. Tersurat berarti maksudnya apa? Oh, maksudnya Tidak disebutkan. Hah? Tidak disebutkan. Tersurat. Tersurat berarti nanti udah tadi
Silakan tunjuk kembali. Nah, kelompok 2 lagi. 2 dan 3 belum lagi. Ayo, Pak. Ya. Kelompok 2. Rasa udah, Pak. Nah, silakan duduk lagi di tempat-tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kan hasil kerja kelompoknya kan sudah terlihat ini ya semuanya ya di belakang masing-masing. Nah, sekarang Ustazah mau masing-masing kelompok. Nah, salah tentukan aja. Kelompok 1 silakan amati hasil kerja kelompok 2. Gitu ya. Belum lagi nanti. Kelompok 2 amati kelompok 3, kelompok 3 amati yang kelompok 4, kelompok 4 amati kelompok 5, kelompok 5 amati yang kelompok 1. Seperti itu ya. Sudah. Apa yang akan diamati? Sesuai soalnya kan ada 5 ya. 1 kita menemukan 2 informasi penting. Apakah sudah betul informasi penting yang dituliskan oleh teman antum itu ke dalam KKPD-nya atau belum? Silakan dicatat nanti di dalam bukunya masing-masing. Semuanya silakan mencatat. Jadi nanti hasil dari pengamatannya itu disatukan. Jadi nanti sampaikan. Kita nanti ada menyampaikan hasil tanggapan nanti setelah ini ya. Ya, Pak, kira-kira. Nah, begitulah yang kedua. Apakah sudah lengkap dia menuliskan ide pokoknya? Di sana ada 6 paragraf. Apakah sudah lengkap 6 ide pokok juga? Gitu ya. Ya, kemudian yang nomor 3, mengungkapkan alasan. Apakah sudah tepat alasannya kenapa itu dikatakan tes deskripsi atau belum? Seperti itu. Begitu pula dengan nomor 4, apakah informasi tersuratnya sudah betul? Kemudian apakah informasi tersuratnya sudah pas? Seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham yang mau dikerjakan sekarang? Silakan bawa buku, bawa pena, bergerak ke kelompok yang Ustazah tadi jelaskan. Kelompok berapa teman-teman ini? Ya, kelompok 3 berarti dengan masih kelompok 1. Waktu pengamatannya berapa menit? Ya, bawa bukunya. Semuanya melakukan pengamatan. Nanti perwakilan kelompok secara seluruh menyampaikan hasil tanggapan.
Iya, nanti apa yang mau ditanggapi kalau dicatat? Iya, nanti apa yang mau ditanggapi? Semuanya melakukan pengamatan. Tapi kalau mau dicatat pendapatnya dalam satu udah, ada tulisan. Mana? Iya, catat hasil pengamatannya. Ya. Mana pilihannya? Sekali informasi tersurat. Silakan disurat. Silakan disurat. Kita tetap di sini ya.
Nah, kelompok ini kelompok yang ditanggapi kelompok berapa? Ayo, kelompok 5 coba digambar ya. Silakan berkelas menyiapkan anggotanya masing-masing gambarnya. Dua meja berkelas sebentar lagi Ustaz dan saudara lain akan menyiapkan. Kita untuk kelas mana yang paling aktif, yang paling rapi, yang paling mudah diatur. Nah, masing-masing kita kelas mana yang menjadi kelas seperti itu. Nah, coba digambar ya, nak ya. Yang lain pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perwakilan dari kelompok 4 akan mengambil hasil kelompok 5. Di jawaban nomor pertama, kami menilai kelompok 5 kurang tepat karena hanya menuliskan satu informasi penting. Sementara di soal diperintahkan menuliskan 2 informasi penting. Yang kedua, kami menilai di jawaban kelompok 5 yang nomor 5. Di jawaban kelompok 5 nomor 5, kami menilai kurang tepat karena menuliskan informasi tersurat. Sedangkan di soal diperintahkan menuliskan informasi tersirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini sudah didengarkan tanggapan dari kelompok 4. Apa tadi keterangannya? Yang nomor 1, apa yang dituliskan? Judulnya kan? Dia ditanya informasi penting gitu kan? Nah, jadi siapa informasi pentingnya? Kemudian yang nomor 5 satu lagi. Yang dituliskan apa tadi? Tersurat. Tapi yang diminta adalah tersirat. Oh, tersirat berarti? Ya, dituliskan. Dan dituliskan dong. Iya, ini tidak dituliskan. Ya. Nah, dituliskan di sana. Oh, berarti ada di informasi tersirat yang katanya sikap. Ya, cukup baik ya. Nah, berarti udah ya, ada tempat berarti ya. Berarti yang nomor 4 tersurat, nomor 5 tersirat. Ada kelompok yang menulis seperti itu? Baik, ya. Kemudian selanjutnya kelompok berapa lagi? Dua. Ayo, siapa? Ayo. Kita semuanya ya. Habis ini satu kelompok lagi. Kemudian setelahnya nanti. Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 coba dengarkan ya. Anak dari kelompok 2 itu menanggapi tentang hasil kerja nomor kelompok 3. Berapa kelompok 2 tentang soal nomor 2 kelompok 3. Di nomor 2 paragraf 4 itu salah karena tidak menulis tentang gagasan pokok yang sebenarnya. Malah menulis tentang jualan. Begitu juga yang paragraf 5. Nomor 4 salah karena tidak menulis tentang dan juga menjelaskan tentang partai yang manis dan menunda. Ya, kelompok 3 mana? Bisa didengarkan. Nomor berapa yang kelompok 4? 2, kenapa kelompok 4? Iya, kenapa salah? Salah berarti kelompok 3. Berarti Pak, soalnya apa namanya? Apa soalnya? Ya, mana? Gagasan pokok. Ya, gagasan pokok berapa yang dituliskan? Tidak menuliskan gagasan pokoknya. Dia ada 6 paragraf, berarti tidak lengkap dituliskannya ya. Baik, dan tidak sesuai ya. Oh, tidak sesuai ya. Nah, nanti sesuaikan ya. Gagasan pokok itu berarti bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dari apa? Dari informasi yang sudah ditemukan dalam buku. Dari mana kita menentukan gagasan pokok? Dari kalimat utama. Iya, bagus.
di tempatnya masing-masing. Peserta akan melakukan tes untuk menguji pemahaman materi kita hari ini. Apakah antum sudah paham atau belum? Ya? Nah, Zah, kurang satu Zah. ini berapa di sini? Oh, ini pada dihitung semua. Boleh buku nggak? Boleh. Nah, balik. Langsung tulis. Ya. Yuk, apa tanya ke belakang? Nah, silakan tulis namanya di lembar soal ini. Ya. Langsung sana. Langsung dijawab di sana ya, anak ya. Kelas juga. Iya, nama, kelas, hari, tanggal. Dan ini KPD-nya sudah Ustazah nilai, nanti Ustazah berapa lagi ya? Sudah? Sudah? Stop dulu apanya, nanti dilanjutkan untuk pengalamannya ya. Nanti dikumpulkan ya, udah kan? Nah, nanti dikumpulkan. Kemudian sekarang perhatikan dulu tentang semuanya. Ini Ustazah ya, perhatikan ke depan semuanya. Ya. Boleh lanjut dulu mengerjakan apanya? Mengerjakan
objek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tujuannya. Apa tujuannya dari teks deskripsi? Yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah sedang merasakan langsung apa yang dijelaskan di dalam teks ya. Nah, ini cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Tadi ada yang salah dituliskannya judul di dalam informasi penting. Apa berapa itu tadi? Nah, kok 5 ya. Nah, ini caranya. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks. Baca seluruh teks yang pertama. Kemudian yang kedua, amati setiap kalimat dan paragraf dengan seksama. Identifikasi struktur dari teks deskripsi. Kemudian cari informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum yang luas cakupannya, khusus yang kecil yang terperinci gitu ya. Nah, kemudian mencatat informasi yang terdapat di dalam teks, nah, gitu ya. Nah, kemudian ini jenisnya. Ada deskripsi subjektif, ada spasial. Spasial itu berarti berupa benda, tempat, ruang dan sebagainya. Video yang saya tayangkan tadi berupa apa? Motivasi. Berarti termasuk ke dalam jenis teks cerita fantasi, cerita deskripsi Spasial. spasial. Ya, ini contohnya. Nah, Apa yang pertama tadi? Nah, yang selanjutnya ada objektif. Nah, ini cara menentukan makna tersurat. Makna tersurat adalah makna yang disampaikan langsung di dalam teks oleh penulis. Yang tersirat berarti ya makna yang secara tidak langsung disampaikan oleh penulis untuk membaca. Makna ini perlu dibaca berulang kali sampai pembaca memahami maksud dari kalimat yang diberikan. Nah, berarti maksudnya di sini tidak ada dijelaskan di dalam teks, tapi kita yang menyimpulkan sendiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini contohnya cerita. Nah, contoh makna tersuratnya dari teks yang tadi bisa dibaca semuanya. Walaupun penulis dengan keluarganya mengalami kecelakaan berat, berarti ini ada di dalam teks. Tersirat, hujan deras yang terjadi pada saat itu menjadi faktor utama terjadinya. Ini berarti kita yang menyimpulkan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Coba, ayo, bagi yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, Ustazah kasih nanti nilai plus. Ayo, sigap, ya, sigap lagi. Apa kesimpulannya? Yang pertama, apa kesimpulannya? Deskripsi itu berupa, ayo. Bukan deskripsi. Keraskan suaranya. Bukan dari deskripsi cara. Ya, kesimpulannya kita mempelajari teks deskripsi dan teks deskripsi itu merupakan apa nak? Ya, yo. Apa nak? Kita mempelajari teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah sesuatu teks yang menjelaskan sesuatu objek secara detail. Iya, kita mempelajari tentang teks deskripsi yang mana teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan objek secara detail. Jenisnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, spasial, objek, apa lagi? Lagi satu lagi tadi. Nah, siapa yang ingat? Apa lagi satu? Spasial, subjektif, ya. Dan ada makna tersurat dan tersirat. Tersurat berarti yang ditulis, yang tidak tertulis, kita yang menyimpulkan sendiri, begitu ya. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari teks deskripsi ini, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Apa manfaatnya? Apa kira-kira? Iya, kita bisa mendeskripsikan sesuatu yang kita lihat. Misalnya, di rumah mungkin punya kucing peliharaan, bercerita ke teman-temannya, menjelaskan bagaimana bentuk kucingnya, siapa namanya, kemudian bentuk apa, seperti apa bulunya. Nah, itu secara tidak langsung atau sudah mendeskripsikan, sudah menyampaikan sebuah teks deskripsi tapi tidak tertulis, gitu ya. Nah, jadi itu manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita bisa menggambarkan sesuatu dengan secara detail. Nah, seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, tidak. Untuk selanjutnya, materi pembelajaran kita nanti akan belajar tentang menyimpulkan informasi
dari teks deskripsi lagi ya selanjutnya. Nah, kamu ambil teks deskripsi ya. Dah. Oh, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Dan pemula silakan siapa lagi doanya? Bisa mana? Nah ya. Doa anak doa.